kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan Yesus, karena kasih anugerah Tuhan Yesus, saya bisa berdiri di tempat ini, suatu penghargaan dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang bagian dari saudara kami yang kami cintai. Kami tumbuh dari tempat ini juga beberapa tahun yang lalu ketika gereja masih lantainya lantai tanah. Dan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan bagian dari rahasia firman Tuhan. Mari kita buka Ibrani 4 ayat 12. Mari kita baca bersama dan menghormati firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Jika sudah menemukan Ibrani 4 ayat 12. Sudah Bapak Ibu baik. Amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang sesuatu yang tajam. Dari firman itu ada dua jenis yang tajam. Kalau pisau itu yang kecil, kalau yang besar adalah pedang. Di kehidupan sehari-hari, saya sebagai dokter ahli bedah otak, kami menggunakan pisau juga. Pisaunya pedang, kecil tapi sangat tajam di dunia ini, yang disebut sebagai ropana suri. Karena saya pakai HP dan saya selalu simpan itu ropana suri. Ini ujungnya pisau bedah yang tajam. Ini ujungnya, dan biasanya dengan pisau ini sekali pakai kita memotong bagian tubuh manusia yang ada penyakitnya. Ropana suri, pisau ahli bedah. Ropana suri berasal dari bahasa Sanskerta. Ropana itu adalah penyembuhan, suri adalah pisau. Jadi itulah pisau penyembuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali ke firman tadi, ternyata ada satu jenis pisau atau pedang yang memiliki ketajaman yang tidak tertandingi di dunia ini, dan bahkan tidak ada duanya. Pisau atau pedang itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Allah itu tajam dan sangat-sangat tajam, tetapi juga hidup dan kuat. Sehingga pedang itu mampu bekerja di kehidupan kita untuk memisahkan dan membedakan tiga hal. Yang pertama, memisahkan jiwa dan roh kita. Jiwa itu adalah pikiran, emosi, pertimbangan dan lain-lain. Dengan roh, ada Roh Kudus atau tidak di dalam tubuh kita. Yang kedua, memisahkan sendi dan sumsum. Nah, sendi ini adalah bagian dari tulang sendi untuk proses pergerakan kekuatan, tetapi sumsum kita adalah pusat sumber dari gerakan itu. Dan itu pisau itu bisa memutus di situ firman Allah, sehingga orang bisa lunglai tidak berdaya karena sumbernya, saraf di sumsum tulang belakang itu sudah dipotong. Haleluya. Yang ketiga, pedang firman itu bisa membedakan pertimbangan. Pertimbangan itu adalah hikmat Allah dan pikiran adalah otak manusia. Kenapa kita harus memiliki pedang firman itu dalam kehidupan sehari-hari? Karena Bapak Ibu, tujuan hidup kita
itu sebenarnya melebihi kekuatan kita. Jadi kalau kita melangkah dalam memasuki kehidupan kita, tidak mungkin kita sendiri. Kita butuh kehadiran Allah, yaitu firman Allah itu. Sehingga dengan firman itu kita akan ditopang dalam proses kehidupan. Kehidupan kita sebagai anak Allah, anak Tuhan itu ada 3. Hidup itu dianggap sebagai ujian, hidup dianggap sebagai kepercayaan sebagai Tuhan, dan yang ketiga, hidup adalah kita berada di sebuah alam atau dunia yang sementara. Hidup sebagai ujian kita baca di Yakobus 1 ayat 12. Mari kita baca di Yakobus. Bapak Ibu tidak usah baca, saya akan baca. Bisa dibuka di Alkitab, di HP, di mana saja silakan. Yakobus 1 ayat 12. Saya tunggu. Yakobus 1 ayat 12 saya akan bacakan dengan perikop pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Itu hidup sebagai ujian. Itu kita butuh pedang firman. Yang kedua, hidup sebagai kepercayaan Tuhan. Mari kita lihat di 1 Korintus 4 ayat 2. Saya akan baca cepat. Kadang-kadang ada ayat yang tidak saya baca karena waktu yang sangat terbatas. Dan Bapak Ibu juga akan mengikuti perjamuan kudus. 1 Korintus 4 ayat 2. Saya menunggu. Satu Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi yang pertama tadi, hidup sebagai ujian untuk mendidik kita sebagai orang Kristen, ada orang Kristen yang dewasa, seperti yang katakan istri tadi. Yang kedua, hidup dalam kepercayaan Tuhan. Yakobus 1 Korintus 4 ayat 2 tadi, bahwa kita harus dipercaya sebagai Tuhan, pelayan, jemaat, atau siapapun. Untuk apa? Untuk menjadi Kristen, orang-orang Kristen yang berintegritas. Kenapa? Sejak zaman dulu sepertinya banyak orang Kristen yang tidak punya integritas. Sehingga Tuhan harus menekankan hidup harus bisa dipercaya melalui pedang firman. Yang ketiga, hidup sebagai suatu masa yang fana atau sementara. Kita baca di Mazmur 39 ayat 5. Menarik Bapak Ibu. Sepertinya pedang saja, tapi begitu kita dalami, ada banyak pesan Tuhan bagi kita semua. Bukan untuk Bapak Ibu, tapi bagi saya pun firman itu meneguhkan saya. Mazmur 39 ayat 5. Saya baca untuk Bapak Ibu. Kalau di elektronik bisa ayat 4. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Jadi menghadapi hidup sementara itu melalui pedang firman, Tuhan ingin mendidik kita menjadi orang Kristen yang setia dan taat seperti Daud. Nanti saya akan kupas sedikit tentang Daud. Bapak Ibu, secara teknis manusia itu dilengkapi dengan senjata Allah yang perkasa. Tetapi semua senjata itu biasanya untuk pertahanan diri. Dan satu-satunya senjata Allah yang bisa untuk bertahan dan untuk melawan, menyerang iblis, cuma satu, yaitu pedang firman. Efesus 6 ayat 17, nanti Bapak Ibu boleh dicatat. Karena saya senang kalau mendengarkan firman Tuhan, saya punya kebiasaan di rumah itu mencatat.
Karena dengan mencatat itu daya ingat kita akan berlipat ganda. Kalau hanya mendengar, melihat itu satu kali, tapi mencatat itu 100%, kita akan ditambahkan ilmu. Di Efesus 6 ayat 17, pedang roh yaitu firman Allah. Kenapa harus dengan firman Allah? Karena iblis telah mencoba Yesus pun sudah 3 kali dengan firman Allah. Jangan lupa, iblis juga tahu firman Allah, tetapi firman Allah yang disalahgunakan. Oleh karena itu satu-satunya melawan iblis harus dengan kebenaran, yaitu firman Allah. Tidak ada yang lain. Jadi kalau orang percaya, apabila kita mengumpuli firman, jangan takut dengan iblis. Amin. Karena firman Allah itu adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Bapak Ibu, musuh kita sebenarnya bukan hanya iblis, tapi musuh kita yang utama adalah pikiran kita sendiri. Kenapa? Iblis bukan hanya masuk di hati. Sebelum dia masuk di hati, dia akan menguasai pikiran kita. Nah, pikiran itulah yang mempengaruhi kita membuat keputusan-keputusan dalam setiap langkah. Dan kita ketahui, keputusan itu sepertinya pertempuran dalam hidup kita. Oleh karena itu, pedang firman harus menyertai kita dalam menghadapi pertempuran di dalam membuat keputusan. Tiap hari mungkin Bapak Ibu tidak sadar, mungkin ada puluhan keputusan, bahkan ratusan keputusan yang harus dibuat keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat, itulah yang disebut sebagai hikmat Allah. Haleluya. Haleluya. Tidak mudah kita memperoleh hikmat Allah, keputusan, kalau kita tidak pernah membaca firman ini, merenungkan firman ini. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ini senjata kita. Tidak ada yang lain. Boleh dengan HP firman, tapi HP itu Bapak Ibu jujur saja banyak godaan. Sini ada Tokopedia, macam-macam, ada TikTok, ya. Tidak masalah. Tetapi di sini firman itu menguatkan kita. Jadi keputusan yang tepat itulah yang nanti akan menentukan masa depan kita. Mengapa begitu kuasa? Maaf, firman itu tajam di dalam kehidupan kita karena dia tajam memisahkan yang terang dan gelap, memisahkan dosa dan kebenaran. Seperti di Kejadian 1 ayat 4, Allah berfirman memisahkan terang dan gelap. Kita dipisahkan atau disebut set apart, dikuduskan atau kodes. Jadi dengan pedang itu, mana yang terang akan menjadi anak-anak Allah yang kudus, yang gelap tidak dalam kebenaran. Jadi menjadi umat pilihan Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan melalui pedang firman, bukan atas usaha kita sendiri. Demikian juga dari keputusan yang tepat itu adalah peran serta dari Tuhan. Lukas 2 ayat 52. Hidup dipimpin oleh hikmat, manusia yang kudus dan berhikmat. Itulah salah satu tujuan pedang firman kita. Bukan hanya melindungi terhadap iblis, tetapi kita menjadikan kudus dan menjadi manusia yang berhikmat, agar kita tidak bisa melangkah di jalan yang tidak benar. Jadi untuk buat keputusan kita harus peka rohani, harus kita latih rohani dengan memperkaya kita dalam merenungkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan inilah menjadi pedoman hidup kita. Kita memperkatakan firman, merenungkan firman, melakukan firman sepanjang hidup kita. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Gaya hidup. Pedang roh itu harus kita hidupi, kita perkuat dengan cara harus terus membaca firman,
Tidak ada cara lain. Baca dan baca. Itu pedang firman akan kita peroleh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepekaan karena pedang firman itu akan menjadi kita peka rohani, menjadikan kita tahu karakter Tuhan, kita tahu kehendak Allah atau God will. Karakter Allah kita tahu di Matius 5 ayat 1 sampai 12 dan Galatia 5:22. Disitulah karakter Allah. Kita peka dengan firman Tuhan, kita akan tahu karakter Allah. Karakter Allah, kita tahu kesukaan Allah. Daud, contohnya yang saya sampaikan tadi, a man after my own heart, di dalam terjemahan KJV mengatakan dialah orang separuh hati kita, bukan seperti lagu anak itu, tapi ini betul-betul separuh jantung dari Tuhan. Itu adalah posisi Daud. Kenapa Daud disukai Tuhan? Karena Daud karakter Tuhan tahu. Tuhan sangat senang dipuji, disembah. Oleh karena tadi Pak Gembala katakan, kita memuji, menyembah harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, dan segenap akal budi kita. Jangan kalau kita memuji, menyembah itu perlengkapan atau hanya sebagai penambah aksesori dari firman Tuhan. Tidak, pujian penyembahan itu bagian yang disukai Tuhan. Itulah bagian disebut sebagai deep worship, penyembahan yang dalam. Tepuk tangan, loncat. Itu kesukaan Tuhan, Pak Ibu, karakter Tuhan. Sehingga Daud disukai Tuhan. Daud tahu apa yang maunya Tuhan. Bagaimana Daud berbeda dengan Saul. Daud tahu di mana tabut itu berada. Begitu dia selesai dilantik menjadi raja, dia langsung menyelamatkan tabut perjanjian itu. Karena di situlah Shekinah Tuhan, disitulah Tuhan bermahkota, bersemayam. Daud memprioritaskan tabut perjanjian bersama rakyatnya pada saat dia pertama kali dia dilantik. Dibutuhkan kepekaan rohani agar kita tahu kesukaan Tuhan. Satu lagi orang yang tahu karakter Tuhan tentang tabut perjanjian, yaitu Obed-Edom. Ketika tabut perjanjian itu berada di rumahnya, bagaimana dia perlakukan tabut itu bersama keluarganya, menyembah, memuji sepanjang waktu, sehingga dalam waktu 3 bulan saja Obed-Edom yang tidak ada apa-apanya sebelumnya menjadi orang yang berkenan oleh Daud, oleh raja, sampai dia diberikan tugas untuk menjaga pintu-pintu tabernakel atau pintu-pintu Maha Kudus. Jadi kabar baiknya Pak Ibu, pagi hari ini firman Allah itu buat kita mengambil keputusan dalam hidup dengan benar untuk menentukan masa depan kita. 1 Korintus 1 ayat 30, dengan hikmat Allah Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari kita memiliki gaya hidup yang disukai Allah, yaitu senantiasa merenungkan dan melakukan firman Allah seperti yang dilakukan oleh Daud, Mazmur 119 ayat 97. Bapak Ibu, di sisi lain jangan lupa pedang firman itu bermata 2, sehingga dia bekerja pertama kali bagi kami yang menyampaikan firman di atas mimbar ini sebelum kepada jemaat. Oleh karena itu, orang yang berdiri di atas mimbar terlebih dahulu harus berintegritas, harus kudus, harus tulus, harus murni, sehingga atap ini akan menghasilkan mukjizat turun ke semua jemaat. Haleluya. Dan pernah saya sampaikan dalam kesempatan yang lalu, justru ibadah yang sejati adalah ibadah
tatkala lampu gereja ditutup, pintu gereja ditutup, kita melangkah keluar. Ibadah Eusebian itu yang Tuhan kasih. Bukan hanya semata-mata ibadah di dalam gereja, di atas mimbar, tetapi ibadah di dalam pergaulan sesama. Karena disitulah kasih Yesus akan menghasilkan kekuatan yang baru, yang disebut sebagai kekuatan yang menghasilkan mukjizat, yang disebut dalam bahasa Yunani ergos, agathos, di mana kekuatan Tuhan itu menciptakan suatu berkat, bukan hanya gembala, ibu rohani, tetapi semua jemaat dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak egois, Pak. Tuhan itu dalam sistem pelaksanaannya adalah komunal. Satu dapat berkat, semuanya dapat berkat. Gereja menjadi tempat sumber kabar baik, tempat yang nyaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman ini, Tuhan telah mempersiapkan tujuan hidup manusia beserta kelengkapannya, termasuk senjata Allah yang utama, yaitu pedang firman. Karena apa? Kita akan dididik menjadi orang Kristen yang dewasa, berintegritas dan setia. 3 hal: dewasa, berintegritas, dan setia. Oleh karena itu dalam firman Tuhan tidak hanya menyediakan pertahanan dan perlindungan saja, namun firman Tuhan lebih dari 7.000 janji Allah telah disiapkan, dan janji-janji itu semua ditepatinya. Tinggal kita bagaimana membuat hubungan dengan Tuhan. Selalu dalam setiap motivasi kesaksian saya katakan, Tuhan Yesus jangan jadikan agama, Tuhan Yesus harus dijadikan hubungan, sehingga kita tahu karakter Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, kami persilakan imam musik untuk hadir. Kita menyanyikan sebuah lagu yang